Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danes Wulan Musikan dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil salah satu materinya, yaitu kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan penerimanya. 1. Taurat. Taurat dalam bahasa Ibrani disebut Taurah, yaitu kitab suci diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa untuk membimbing kaumnya Bani Israel, seperti pada Quran surat Al-Isra ayat 2. Taurat merupakan salah satu 3 komponen, yaitu Taurat, Tibiin, dan Ketubiin. 3 komponen tersebut terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia. Orang Kristen menyebutnya Perjanjian Lama. Taurat yang terdapat dalam Perjanjian Lama terdiri dari 5 kitab yang berasal dari Nabi Musa, yaitu sebagai berikut. A. Kejadian, yaitu kitab yang berisi kisah kejadian alam, penciptaan alam semesta, kejadian Nabi Adam dan Hawa, turunnya Nabi Adam dan Hawa, serta sejumlah nabi sampai Nabi Yusuf. B. Kitab Keluaran, yaitu kitab yang berisi keluaran Bani Israel dari penindasan Fir'aun di Mesir di bawah pimpinan Nabi Musa. Kitab ini juga menceritakan keberadaan Nabi Musa di padang Tih selama 40 tahun untuk berdoa kepada Yahweh. C. Kitab Imamat, yaitu kitab yang berisi himpunan syariat dalam agama Yahudi. D. Kitab Bilangan, yaitu kitab yang menerangkan jumlah keturunan 12 Israel pada masa Nabi Musa. E. Kitab Ulangan, yaitu kitab yang berisi ulangan kisah dikeluarkannya Bani Israel dari tanah Mesir dan himpunan syariat. Isi kandungan kitab Taurat antara lain: 1. Ajaran tauhid atau mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Nasihat-nasihat kebaikan. 3. Hukum-hukum syariat. 4. Kisah dan sejarah nabi terdahulu. 2. Zabur. Kitab Zabur adalah nama kitab suci diberikan pada Nabi Daud. Berasal dari kata Zabara Yajburu Yaber yang artinya menulis. Kitab Zabur merupakan ajaran yang berisi 5 nyanyian, yaitu nyanyian kebaikan untuk memuji Tuhan, nyanyian perseorangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, ratapan-ratapan jamaah, ratapan doa, dan 2 individu, nyanyian untuk raja. 3. Injil. Kitab Injil adalah nama kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa. Kitab Injil intinya berisikan ajakan pada umat Nabi Isa untuk hidup dengan zuhud, yaitu menjauhi kerakusan dan ketamakan duniawi. Isi yang terkandung dalam kitab Injil antara lain ajaran tauhid, hukum-hukum syariat, nasihat-nasihat kebaikan, dan sejarah-sejarah nabi terdahulu. 4. Al-Quran. Al-Quran adalah nama kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Kitab Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Cara mengamalkan isi Al-Quran adalah dengan mempelajari cara membaca atau mengaji, kemudian mempelajari artinya, menganalisis isinya, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. B. Nama-nama lain Al-Quran. 1. Al-Huda, artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. 2. Al-Furqan, artinya Al-Quran sebagai pembeda antara baik dan buruk. 3. As-Sifa, artinya Al-Quran sebagai penawar. 4. Az-Zikr, artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. 5. Alkitab, artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. C. Isi Al-Quran. 1. Akidah atau keimanan. 2. Ibadah, baik ibadah mahdah maupun
ghairu mahda. 3. Akhlak seorang hamba kepada Khalik, sesama manusia dan pada alam. D. Keistimewaan Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. 2. Sebagai informasi pada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, bila ada kurang lebih kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.